Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama subbab terakhir materi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan trigonometri. Adapun kompetensi dasarnya masih sama, sedangkan indikator pencapaian kompetensi diharapkan siswa nantinya dapat menjelaskan konsep limit di ketahinggaan fungsi trigonometri, menentukan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Setelah kemarin kita sudah belajar banyak apa itu limit di ketahinggaan fungsi aljabar, bagaimana sifat-sifatnya, dan bagaimana cara menyelesaikan limit di ketahinggaan fungsi aljabar. Sekarang kita akan mempelajari apa itu limit di ketahinggaan fungsi trigonometri dan bagaimana cara menyelesaikan limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Sebelum kita belajar limit di ketahinggaan fungsi trigonometri, kita mengingat dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada limit fungsi trigonometri mendekati suatu titik tertentu. Misalkan ada limit cos 3x per x mendekati 0. Ketika kita substitusi x-nya 0, kita dapatkan cos 0 dibagi 0 ya. Artinya 1 per 0. Itu tidak terdefinisi, tetapi kita coba cari limitnya ketika x mendekati 0, bagaimana nilai fungsinya. Nah, ketika kita lihat grafik di sini, ketika didekati dari kiri nilai x-nya, maka apa yang terjadi pada nilai fungsinya? Nah, semakin mengecil ya, arahnya ke bawah. Nah, ketika didekati dari kanan, nilai y-nya semakin membesar ke arah atas. Artinya limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Maka kesimpulannya limit cos 3x per x mendekati 0 adalah tidak ada. Nah, bagaimana dengan fungsi lain? Misalkan ada sin x per x, limit sin x per x mendekati 0. Masih ingat hasilnya? Berapa? Nah, 1. Oke, kita lihat grafiknya. Ketika x-nya didekati dari kiri, dia mendekati 1. Ketika dari kanan juga mendekati 1. Limit kiri sama dengan limit kanan, hasilnya 1. Maka limit sin x per x mendekati 0, hasilnya juga 1. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Nah, apa hubungannya dengan limit di ketahinggaan, Bu? Nah, coba perhatikan ini. Kita lihat di sini fungsinya sama, tetapi x-nya mendekati tak hingga. Artinya, ketika x-nya semakin membesar ke arah kanan di situ, nah apa yang terjadi terhadap fungsinya, nilai fungsinya? Nah, coba perhatikan grafik tersebut. Kira-kira bagaimana itu nilai fungsinya? Nah, bagaimana dengan fungsi lain sin x per x? Ketika limit sin x per x mendekati tak hingga, bagaimana nilai fungsinya? Ketika x-nya semakin membesar ke kanan, nah coba perhatikan di situ. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada materi ini. Jadi limit di ketahinggaan fungsi trigonometri. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu konsepnya, konsep limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Ketika ada limit sin x mendekati tak hingga, sebenarnya konsepnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya ya. Nah, kita tahu bahwa sin x itu adalah fungsi trigonometri yang bersifat periodik. Apa maksudnya, Bu? Nah, coba perhatikan grafik ini. Nilai sin x itu maksimal 1, minimal negatif 1 ya. Nah, dia grafiknya periodik akan pada rentang itu, pada rentang negatif 1 sampai 1. Sehingga ketika kita mencari limit sin x mendekati tak hingga, dia tidak akan menuju ke suatu nilai tertentu, karena dia kalau nggak rentang negatif 1 sampai 1 itu saja. Nah, bagaimana ketika kita mencari limit sin x per x mendekati tak hingga? Nah, masih ingat bahwa limit sin x per x mendekati 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, sekarang coba perhatikan grafiknya. Ketika x-nya semakin membesar, apa yang terjadi pada nilai fungsinya? Nah, lihat di situ, semakin dekat dengan sumbu x ya. Nah, artinya apa? Maka nilai fungsi dari limit sin x per x mendekati tak hingga adalah 0. Oke, sekarang bagaimana dengan negatif tak hingga?
Nah, ketika X-nya semakin mengecil ke arah kiri, limit sin X per X mendekati negatif tak hingga, dia juga sama mendekati sumbu X ya. Di situ, maka hasilnya adalah 0. Nah, itu kalau secara grafik. Bagaimana ketika secara aljabarnya? Maka limit sin X per X mendekati tak hingga, kita akan cari di sini. Kita mulai dari sin X terlebih dahulu. Kita tahu bahwa nilai sin X itu lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 1. Nah, tujuan kita mencari sin X per X. Artinya, pertidaksamaan ini harus kita bagi dengan X. Nah, semua ruas saya bagi dengan X. Maka kita akan mendapatkan negatif 1 per X kurang dari sama dengan sin X per X kurang dari sama dengan 1 per X. Nah, kita tujuannya mencari limit, maka cari limitnya semua. Limit negatif 1 per X mendekati tak hingga kurang dari sama dengan limit sin X per X mendekati tak hingga kurang dari sama dengan limit 1 per X mendekati tak hingga. Nah, diingat-ingat lagi itu hasilnya berapa? Limit negatif 1 per X mendekati tak hingga adalah hasilnya 0. Oke, bagaimana dengan limit 1 per X mendekati tak hingga? Juga 0. Sehingga kita mendapatkan di sini limit sin X per X mendekati tak hingga lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 0. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Coba diingat lagi, kita sudah pernah seperti ini. Konsep apa yang kita pakai? Teorema apa? Nah, teorema limit apit. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah limit sin X per X mendekati tak hingga hasilnya sama dengan 0. Nah, kita dapat tambahan satu sifat lagi selain sifat-sifat yang sudah kita peroleh di bab-bab sebelumnya, baik itu limit fungsi trigonometri di suatu titik menuju suatu titik atau limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Nah, bab-bab sebelumnya itu, materi sebelumnya jangan dilupakan karena kita gunakan lagi di bab ini. Selanjutnya kita ke bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Ada dua langkah secara umum ya, substitusi langsung atau mengubah bentuk fungsi trigonometri. Ini tergantung bentuknya apakah tentu atau tak tentu. Nah, kita ke contoh untuk lebih jelas bagaimana cara menentukan limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Misal di sini ada limit cos 1 per X mendekati tak hingga. Ketika X-nya saya substitusi tak hingga, 1 dibagi tak hingga itu mendekati 0. Artinya cos 0 hasilnya adalah 1. Nah, itu. Bagaimana ketika kita lihat grafiknya? Di situ ketika X-nya semakin membesar, apa yang terjadi pada nilai fungsinya? Nah, mendekati berapa itu? Oke, 1 ya. Nah, itu kalau dilihat dari grafik. Kita ke contoh 2 di sini. Misal di sini ada limit 10x dikurangi sin x per 5x dengan x mendekati negatif tak hingga. Ketika kita substitusi, kita mendapatkan negatif tak hingga per negatif tak hingga ya. Nah, di sini bentuk tak tentu, bisa juga kita tulis tak hingga per tak hingga. Nah, kita gunakan sifat pembagian. Di situ saya pecah menjadi limit 10x per 5x dikurangi sin x per 5x dengan x mendekati negatif tak hingga. Nah, sekarang kita gunakan sifat limit bahwa itu sama dengan limit 10x per 5x. Nah, itu hasilnya adalah berapa? 2 dengan x mendekati negatif tak hingga dikurangi limit sin x per 5x dengan x mendekati negatif tak hingga. Nah, kita selesaikan cari limitnya. Limit 2, limit konstanta 2 min limit sin x per x 5x x mendekati negatif tak hingga berapa? 0. Hasilnya adalah 2. Sehingga ketika kita lihat grafik di sini, ketika X-nya semakin mengecil, apa yang terjadi pada nilai fungsinya di situ? Nah, mendekati nilai berapa? 2. Nah, itu. Selanjutnya nomor 3. Di sini ada limit X kuadrat dikali cos 1 per X dikurangi 1 dengan X mendekati tak hingga. Kita dapat
Tak hingga dikurangi tak hingga bentuk tak tentu, sehingga kita harus mengubah bentuk fungsinya ya. Nah, di sini ada seper-X, maka misalkanlah, untuk memudahkan kita, misalkanlah seper-X dengan variabel lain. Misal seper-X sama dengan Y, artinya X sama dengan berapa? Seper Y. Oke, ketika X-nya mendekati tak hingga, artinya 1 dibagi tak hingga dia kan 0 ya, mendekati 0, maka Y-nya dia mendekati 0. Nah, artinya di situ bisa kita ubah, bisa kita tulis menjadi limit Y mendekati 0, X-nya tadi kan seper Y, berarti seper Y dikuadratkan dikali cos seper X, berarti cos Y dikurangi 1. Nah, kita sederhanakan, tulis kembali di sini limit cos Y dikurangi 1 per Y kuadrat dengan Y mendekati 0. Nah, masih ingat bagaimana cara mengubah ini? Ketika dulu di limit fungsi trigonometri ada sudut rangkap. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat lagi sudut rangkap, ketika ada cos 2 alfa, hasilnya adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Bagaimana dengan cos alfa? Nah, 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah alfa. Tapi kita butuh cos alfa dikurangi 1, maka cos alfa dikurangi 1 sama dengan negatif 2 sin kuadrat setengah alfa. Nah, kita dapat rumus ini. Kita substitusikan ke tadi, bahwa limit Y mendekati 0 sama dengan cos Y berarti min 2 sin kuadrat setengah Y per Y kuadrat. Nah, kita pecah sekarang menjadi limit negatif 2 sin setengah Y kali sin setengah Y per Y kali Y dengan Y mendekati 0. Kita pecah menjadi limit negatif 2 dikali limit setengah Y per Y dengan Y mendekati 0 ya, dikali limit sin setengah Y per Y. Nah, di situ kita dapat limit dari konstanta, maka limit hasilnya negatif 2 dikali setengah ya, sin setengah Y per Y. Ingat lagi bahwa limit sin AX per X dengan X mendekati 0 hasilnya adalah A ya. Maka hasilnya setengah kali setengah, maka min berapa hasilnya? Min setengah. Oke, itu. Nah, sekarang kita lihat secara grafiknya. Coba perhatikan grafik berikut. Nah, ketika X-nya semakin membesar ke kanan, nah, apa yang terjadi pada nilai fungsinya? Mendekati min setengah. Itu. Sehingga limit X kuadrat cos seper X min 1 X mendekati tak hingga adalah min setengah. Nah, tadi sin sudah, cos sudah. Sekarang nomor 4, misal ada tangen. Limit 2x tangen seper x sekan 2 per x mendekati tak hingga. Ketika kita substitusi, dia akan menghasilkan bentuk tak tentu juga. Tak hingga dikali 0 ya. Nah, bagaimana? Kita tetap harus mengubah bentuknya. Nah, misalkan di sini seperti sebelumnya, contoh sebelumnya seper x, kita misalkan variabel lain. Jadi misal seper X sama dengan Y, maka kita dapatkan X sama dengan seper Y. Ketika X-nya mendekati tak hingga, artinya 1 per tak hingga dia mendekati 0, maka Y-nya kita dapat mendekati 0. Nah, kita bisa tulis itu menjadi limit Y mendekati 0, 2 kali X, X-nya seper Y, berarti 2 kali seper Y, tangen seper X itu tangen Y dikali sekan 2Y. Nah, kita tahu bahwa sekan itu adalah seper cos. Nah, bisa kita tulis menjadi limit
Y mendekati 0, 2 kali tangen Y per Y kali sekan itu seperkos 2Y. Nah, kita tulis kembali menjadi limit. Kita pecah menggunakan sifat limit perkalian ya. Di sini berarti limit 2 Y mendekati 0 dikali limit tangen Y per Y dengan Y mendekati 0 dikali limit 1 per cos 2Y dengan Y mendekati 0. Nah, kita cari satu per satu. Di situ limit konstanta dia 2, limit tangen Y per Y mendekati 0 adalah 1. Masih ingat sifat limit? Bahwa limit tangen X per X dengan X mendekati 0 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang limit sepercos 2Y mendekati 0, maka kita substitusi cos 0 itu 1, berarti 1 per 1 adalah 1. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 2. Nah, sekarang limit 2X tangen seper X sekan 2 per X itu dengan X mendekati tangga hasilnya adalah 2. Kita lihat grafiknya sekarang. Ketika X-nya semakin membesar, apa yang terjadi pada nilai fungsinya? Nah, semakin dekat dengan berapa itu? Nah, 2. Itu. Nah, agar lebih paham dengan materi ini, coba kerjakan latihan soal berikut dari nomor 1 sampai 10. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.